Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar membahas soal pemantapan ujian sekolah matematika ya nak. Nomor 1 sampai dengan nomor 15. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Yuk disimak pembahasan gunana berikut. Pada nomor 1 berikut, di sini operasi hitung campuran pada bilangan caca ya nak ya. Ya, soalnya adalah 5.356 ditambah 3.678 dikurang 2.456. Karena sudah setara penjumlahan dan pengurangan, langsung kita kerjakan. Ya, dikerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Ya, pertama dijumlahkan, hasilnya adalah 9.034. Lalu dikurang. Hasil akhirnya adalah 6.578. Lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2 adalah operasi hitung campuran pada bilangan caca. Ya, di sini diperhatikan tanda minusnya ya nak, tanda negatifnya. Ya, di sini juga dilihat sudah setara penjumlahan dan pengurangan. Ya, kita kerjakan dulu. Negatif 450 ditambah negatif 2.527. Negatifnya semakin bertambah ya nak, jadi negatif 2.977. Setelah itu dikurang 863. Negatif bertemu dengan negatif, negatifnya jadi bertambah. Hasil akhirnya adalah 3.840. Lanjut ke nomor 3. Ya, di sini ingat kembali, kita masuk ke dalam akar pangkat 3. 15 pangkat 3 adalah 15 dikali 15 dikali 15 dikurang dengan akar 3 dari 1331. Ya, dilihat kembali, kita sudah pernah belajar cara menghitung akar pangkat 3. Ya, hasil akhirnya adalah 3.364. Ya, nomor 4. Di sini kita akan belajar pangkat 2 dan akar 2. Ya, dilihat ya nak, di sini ada penjumlahan dan pembagian. Ingat, operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan itu setara, tetapi pembagian dan perkalian itu setara lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Ingat kembali, karena pembagian lebih kuat, maka dikerjakan dulu yang pembagian. Cari akar 2 dari 2025. Akarnya adalah 45. Akar dari 225 adalah 15. 87 pangkat 2, 87 dikali 87, hasilnya 7.569. Ya, di sini masih dikurung, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 45 dikurang dibagi 15, hasilnya adalah 3. Jadi langsung kita kurangkan. Hasil akhirnya adalah 7.566. Lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 kita masuk KPK.
lipatan persekutuan kecil. Yuk diingat kembali bagaimana sih cara menghitung KPK. Kalian boleh menggunakan pohon atau dengan cara pagar atau petak sawah. Ya, di sini Bu Nana sudah mendapatkan faktor prima dari 30, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. 42, 2 dikali 3 dikali 7. Ingat ya nak, taruh tempat angkanya di tempat yang sama, 2 di 2, 3 di 3. Faktor prima dari 80 yaitu 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, ingat 5-nya sejajar ya nak ya. Kita cari KPK-nya. Nah, bagaimana menentukan KPK-nya? Ya, KPK-nya yaitu semuanya turun ya nak. 2 turun, 3 turun, 5 turun, dan 7 turun. Tetapi yang kita ambil adalah karena 2-nya ini ada 2 pangkat 4, kita ambil pangkat yang terbesar. Ingat, kuncinya adalah semua angka turun. Jika ada yang sama, cari pangkat terbesar. Jadi KPK-nya dari 30, 42, dan 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Lanjut ke nomor 6. Di sini ada soal cerita. Ya, baca soal cerita tersebut sebaik-baiknya. Pahami apa yang ditanyakan. Tasya mempunyai 72 lembar keju, 48 lembar daging sapi, dan 96 lembar daun selada. Tasya akan membuat roti sandwich sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Setiap roti sandwich berisi ketiga bahan yang sama banyak. Banyak roti sandwich yang dapat dibuat Tasya adalah, yuk kita jawab. Kata kuncinya adalah membagi beberapa objek menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi jika dibagi beberapa sama banyak, ada kata sama banyak, maka soal tersebut harus kita selesaikan dengan cara FPB. Ingat ya nak? Ya, di sini Bu Nana menghitungnya dengan cara pagar atau petak sawah. Ya, jadi kita bagi dengan angka faktor prima yang sama, yang tiga-tiganya bisa dibagi semua. Ya, jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya adalah 24. Jadi roti sandwich yang dapat dibuat Tasya sebanyak 24 buah. Lanjut ke nomor 7. Ya, di sini kita belajar urutan pecahan. Yang ditanya adalah urutan pecahan dari yang terkecil. Di sini berbeda bentuk ya nak, semuanya ada yang persen, ada yang pecahan campuran, ada yang desimal, dan ada pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk desimal. 120% itu adalah 120 per 100. Jadi 120 dibagi 100 hasilnya 1,2. 32 per 3 pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa, yaitu 3 kali 3 9 ditambah 2, jadi 11 per 3. 11 bagi 3 hasilnya 3,67. Lalu 1,78 karena sudah desimal, tidak usah kita ubah lagi. Nah, 8 per 5, 8 dibagi 5, hasilnya adalah 1,6. Yang ditanyakan adalah dari yang terkecil. Bisa kita lihat ya nak, dari yang terkecil adalah 1,2, 1,6, 1,78, dan 3,67. Nah, setelah kita temukan, kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Jika diurutkan, dari yang terkecil adalah 120%, 80 per 5, 1,78, dan 32 per 3. Oke, lanjut ke nomor 8.
Di sini ada soal cerita. Pak Bondan memelihara kambing 36 ekor dan ayam 48 ekor, lebih banyak dari kambing. Perbandingan kambing dengan ayam yang dipelihara Pak Bondan adalah, perhatikan nak, kita jawab sama-sama. Ayam 48 ekor lebih banyak dari kambing. Ingat kata kuncinya. Ya, diketahui kambing 36 ekor. Jadi ayam adalah 48 ditambah 36 ekor. Karena di sini kuncinya ayam 48 ekor lebih banyak dari kambing. Ya, jadi perbandingan kambing dengan ayam, kambing 36 berbanding 84. Ya, kita kecilkan ya nak. Ya, KPK-nya 36 dan 48. Untuk mencari berapa sih yang bisa dibagi 3, angka berapa yang bisa membagi 36 dan 84, kita cari dengan cara KPK. Jadi KPK-nya adalah 12. Jadi perbandingannya adalah kita kecilkan nak. 36 dibagi 12 hasilnya 3, 84 dibagi 12 hasilnya 7. Ya, maka perbandingannya adalah 3 dibanding 7. Oke, next, lanjut ke nomor 9. Ya, di sini ada jarak kota P ke kota Q pada peta adalah 12 cm. Jika skala peta 1:4 juta, jarak sebenarnya kota P ke kota Q adalah berapa kilometer? Ya, kita jawab. Diketahui dulu di sini. Jarak peta adalah 12 cm. Skalanya 1:4 juta. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya, yaitu JS. Yuk kita jawab bagaimana ya rumusnya. Diingat segitiganya, JP, S, JS. Ya, jadi yang ditanya apa? JS. Jika yang ditanya JS, maka rumusnya adalah JP dibagi S. Masukkan angkanya, JP-nya berapa tadi? Ya, 12. Ingat ya nak, kalau skala ini satuannya sudah cm. Jadi tidak usah kalian ubah. 1:4 juta. Jadi 1/4 juta itu sama dengan 1/4 juta nak di sini ya. Lalu ingat, kalau ada pembagian kita ubah menjadi perkalian, ya di sini kita balik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi 12 dikali 4 juta dibagi 1. Hasilnya adalah 48 juta. Satuannya cm. Ya, lalu kita konversi ya nak ya. Ingat, 1 km adalah 100.000. Ya, jadi 48 juta dibagi 100.000 hasilnya adalah 480 km. Dari cm kita ubah menjadi kilometer. Ya, lanjut ke nomor 10. Sebuah mobil membutuhkan waktu selama 240 menit dalam menempuh jarak 12 km. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, nah, pahami soalnya. Diketahui apa? Oh, diketahui waktunya 240 meter. Ya, lalu jaraknya. Nah, kita ubah dulu nak. Kecepatan itu adalah kilometer per jam. Di sini masih menit. Maka kita ubah menjadi jam. 240 dibagi 60 hasilnya adalah 4 jam. Ya, yang ditanya tadi kecepatan ya nak ya. Ingat rumusnya. JKW. Kita masukkan. Jika ditanya K, maka rumusnya adalah J per W. Ya, angkanya kita masukkan. Jaraknya 12, waktunya 4. 12 bagi 4 adalah 3 km per jam. Hasil akhirnya nak ya. Lanjut ke nomor 11.
Ya, di sini lihat soal masih dengan soal cerita. Hasil beras Pak Arkan diangkut dengan 4 truk dan mobil. Ingat, 4 truk dan mobil. Berarti mobilnya hanya satu ya nak ya. Setiap truk berisi 8 kuintal beras. Sebanyak 500 kg diangkut dengan mobil. Penghasilan Tuan Arkan mencapai hingga berapa ton? Yang ditanya adalah penghasilan Tuan Arkan ya nak, berapa ton? Ya, kita ubah dulu. Tadi kan di sini masih kuintal. Kita ubah menjadi ton. Ya. Ya, tapi sebelumnya kita kalikan dulu nih. Truknya 4 truk dikali 8 kuintal berarti 32 kuintal. Ya, mobilnya 500 kg. Nah, kita konversi nak. Nih, lihat di sini. 1 ton 10 kuintal sama dengan 1000 kg. 1 kuintal 100 kg. 1 kg 10 ons. 1 kg sama dengan 20. 2 pon dan 1 pon 5 ons. Ya, kuintal ke ton. Nah, ingat. 1 ton 10 kuintal. Kalau kuintal ke ton berarti dibagi 32 dibagi 10. Lalu kilogram ke ton. Kilogram ke ton juga dibagi, jadinya 1000. Ya, jadi 33,2 ton ditambah 0,5 ton, hasilnya adalah 3,7 ton. Ya. Lanjut ke nomor 12. Ya, konversi. Kita masih masuk konversi satuan panjang. Ya, ada kilometer, hektometer, dekameter. Kita jadikan hektometer. Ya, konversi satuan panjang km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Ya nak ya. Ingat, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Ya, langsung kita konversi dari kilometer. Berarti kilometer turun dikali 10. HM tetap karena yang ditanya satuan HM. Dam ke HM naik dibagi 10. 120,5 dikurang 3,8 ditambah 4,5. Hasil akhirnya adalah 1121,2 hektometer. Lanjut ke nomor 13. Ya, Ibu Sardi memiliki gelas 4,25 gros lebih 9 buah. Untuk keperluan acara pernikahan anaknya, Bu Sardi meminjam gelas 12 lusin. Banyaknya seluruh gelas yang ada pada Bu Sardi ada berapa buah? Ya, konversi satuan kuantitas ya nak. Ingat, 1 lusin 12 buah, 1 gros 144 buah, 1 kodi 20 buah, atau helai atau lembar, dan 1 rim 500 lembar. Ya, gros ke buah. Ya, 1 gros 144 jadi dikali. Lusin, 1 lusin 12 jadi dikali 12. Ya, hasil akhirnya adalah 612 ditambah 9 ditambah 144. 765. Ya, lanjut ke nomor 14 nak. Sebuah penampungan air berbentuk tabung dengan volume 35 meter kubik. Tabung dialiri dengan debit 1000 liter per jam. Maka tabung tersebut akan penuh dalam waktu berapa jam? Diketahui volume 35 meter kubik, kita jadikan liter nak, karena ditanya di sini liter. Ingat, satuannya liter, kita ubah ke dalam liter. Liter itu sama dengan dm kubik. Diingat ya nak, liter sama dengan dm kubik. Debitnya 1000 liter per jam. Kenapa sih kita ubah? Karena di sini debitnya diminta adalah liter. Ditanya adalah waktu. Ingat ya, V sama dengan D dikali W. Jika ditanya W, berarti V per D. 35.000 dibagi 1000.
Hasilnya adalah 35 jam. Jadi tabung tersebut akan penuh dalam waktu 35 jam. Soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah keliling bangun tersebut. Ya, di sini lihat ada bangun setengah lingkaran. Ya nak ya, yang ditanya adalah keliling. Kelilingnya berarti yang pinggir-pinggirnya ini ya nak ya. Ya, di sini perhatikan. Ya, ada setengah lingkaran yang besar dan ada setengah lingkaran yang kecil dan juga jari-jari. Ya, jadi setengah lingkaran yang besar ditambah dengan setengah lingkaran yang kecil dan ditambah dengan jari-jari. Ya, keliling setengah lingkaran besar. Ingat nak, jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya 7. Ya, apa sih rumus keliling lingkaran? Yaitu 2 dikali pi dikali r. Karena setengah, ya makanya kita kalikan setengah. Oke. Ya, jadi hasilnya 22 ya nak. 2 kita coret 2, 7 kita coret 7. Lalu setengah lingkaran yang kecil yang ini nak. Nih lihat yang ini. Ya. Setengahnya, jari-jarinya setengah dari 7. 3,5. Ya, kita masukkan, kita hitung 2, kita coret 2. Ya. Hasilnya adalah 11. Lalu kita tambahkan ya. Jadi 22 ditambah 11 ditambah yang di sebelah sini nak, jari-jarinya 7. Jadi hasil akhirnya adalah 40 cm. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini sudah kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ya, tetap semangat ya nak belajarnya. Setelah kalian simak pembahasan Bu Nana, kerjakan tugas yang sama di Google Classroom. Caranya sama dengan yang Bu Nana ajarkan pada pembahasan yang tadi. Ya, setelah kalian kerjakan, kalian kumpulkan ke dalam Google Classroom. Besok kita koreksi dan kita bahas lewat Zoom. Bu Nana akhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.